Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu semangat ya. Walaupun ini jam terakhir, tapi jangan menjadikan itu sebuah alasan untuk ngantuk atau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita harus tetap semangat ya. Ya, oke. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu seperti biasa ya. Jadi nanti Ibu akan memanggil nama satu persatu, kemudian kalian angkat tangan dan dengan menyebutkan hadir gitu ya. Kemudian kalau yang tidak ada silakan diinfo ya, apakah sakit atau izin dan sebagainya ya. Oke, baik. Adam, Hadir. Ahmad Rizky, Hadir. Ajeng, Anggun sakit, ya. Reski Aditya, Rihadatul Aisy, Rohdatul Hasanah, Setia Nugraha, Sinta Amanda, Pierista. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Raga. Siap. Belajar, kami kita berdoa. Berdoa hati. Mulai. Selesai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar mengenai materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Microsoft Word ya. Oke, biasanya Microsoft Word itu dipakai saat apa sih? Membuat makalah. Selain makalah apa? Surat undangan. Terus apa lagi? Surat izin ya. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita buat dengan Microsoft Word ya, terutama yang sifatnya itu dokumen gitu ya. Oke. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai integrasi antar aplikasi Office gitu ya. Jadi kalau misalkan minggu kemarin kita sudah belajar aplikasi Word saja. Nah, pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana sih mengintegrasikan antara satu aplikasi dengan aplikasi lain gitu ya. Yang dalam hal ini itu adalah aplikasi Microsoft Word, kemudian akan diintegrasikan dengan Microsoft Excel ya. Oke. Nah, adapun nanti yang harus kalian buat itu adalah membuat kartu peserta ujian. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat kartu peserta ujian dengan mengintegrasikan aplikasi Microsoft Word dengan aplikasi Microsoft Excel ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Jadi untuk apa sih kita belajar tentang mail merge gitu ya? Untuk apa sih kita belajar integrasi antar aplikasi Office? Nah, ini tujuannya ya. Jadi setelah pembelajaran, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah, nanti peserta didik dapat menjelaskan cara menggunakan
fitur Mail Merge pada aplikasi Office pengolah kata dengan benar ya. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah, peserta didik dapat membuat surat undangan atau kartu peserta menggunakan fitur Mail Merge dengan benar. Nah, mungkin itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kalian ada tidak yang sudah tahu, mungkin pernah mendengar gitu, apa sih itu Mail Merge? Ada atau belum sama sekali? Belum ya? Oh, ada yang sudah tahu? Ya, mungkin pernah baca atau mungkin waktu SMP pernah? Belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajari hari ini ya. Nah, di sini Ibu punya contoh ya, contoh surat ya. Contoh surat, kemudian di sebelah kiri Ibu, ini adalah contoh kartu peserta. Nah, bentar lagi kan kalian mau melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, nanti biasanya kalian itu dibagikan kartu peserta gitu ya, untuk mengikuti ujian. Nah, tapi di sini kalian ada yang pernah terpikir nggak, gimana sih caranya membuat kartu ujian gitu kan? Kartu peserta ujian, karena kartu peserta ujian itu kan satu anak itu satu kartu gitu ya. Pernah nggak kalian terpikir gimana sih cara bikinnya gitu? Apakah satu-satu gitu, ngisi satu, misalnya satu anak bikin satu terus print, satu anak bikin lagi bikin satu terus print. Apakah kayak gitu gitu? Atau pakai apa gitu? Pernah nggak ada yang kepikiran kayak gitu? Ya, pernah ya. Nah, jadi untuk kasus seperti itu gitu ya, kita itu bisa memanfaatkan fitur yang ada di Microsoft Word ya. Nama fiturnya itu adalah Mail Merge. Jadi ketika kita membuat satu dokumen yang sama tapi isinya berbeda-beda ya, karena kan kartu peserta itu sebetulnya isinya sama, betul nggak ya? Biasanya kalau kartu peserta tuh di dalamnya ada apa aja sih? Nama, kelas, nomor peserta, ruang, ya. Nah, itu kan formatnya sama ya. Maksudnya semua kartu tuh isinya itu gitu. Cuman yang membedakan itu adalah si isian namanya gitu ya. Nah, antara nama satu siswa dengan siswa yang lainnya gitu. Tapi kalau bentuk kartunya kan sama gitu. Nah, jadi nanti kalian itu tidak perlu membuat satu-satu gitu ya. Sebetulnya boleh aja, mau buat satu-satu boleh aja, tapi apa kira-kira? Lama ya, tidak efisien gitu. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih caranya membuat kartu peserta otomatis gitu. Jadi kalian cukup bikin satu aja. Nah, nanti tinggal si datanya itu kita ngambil dari sumber data. Nah, sumber datanya itu nanti kita buat di aplikasi Microsoft Excel. Nah, nanti tinggal kita panggil, kita tampilkan di Microsoft Word. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, apa sih itu Mail Merge? Apa itu Mail Merge? Coba dari sekilas yang tadi Ibu kasih contoh gitu ya, dari pembuatan kartu itu, kira-kira apa sih Mail Merge itu? Sepemahaman kalian, oke Raga? Jadi, Mail Merge adalah menghasilkan dokumen atau undangan dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Oke, nah itu untuk pengertian Mail Merge. Nah, kemudian di sini ada dua hal yang terdapat pada Mail Merge ya. Tadi sudah sempat Ibu singgung. Jadi nanti yang harus kalian siapkan adalah dua dokumen ya. Yang pertama adalah main dokumen atau dokumen utama. Nah, dokumen utama ini nanti kalian buat menggunakan Microsoft Word ya, kalian buat menggunakan Microsoft Word. Nah, yang dibuat di sini itu adalah apa yang mau kalian buatnya gitu. Misalnya kalian mau buat kartu peserta ujian. Nah, nanti kalian buat desain kartu peserta ujiannya tuh di Microsoft Word ya, yang mana itu disebut dengan main dokumen atau dokumen utama ya.
Oke, dokumen inti atau dokumen utama dari surat yang dibuat. Kalau buatnya surat, kalau misalkan buatnya kartu peserta, berarti kartu peserta ya. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan dijadikan format dasar ya dari surat yang akan dikirim. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan ketika ingin membuat mail merge itu adalah data source atau sumber data ya. Sumber data itu nanti daftar data yang dimasukkan ke dalam dokumen template. Data source bisa dari berbagai macam sumber. Bisa data dari file Excel atau Access, bisa juga data dari fitur mail merge itu sendiri. Nah, di sini Ibu sudah siapkan satu buah video ya, video tutorial bagaimana cara membuat kartu peserta ujian menggunakan mail merger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kartu peserta ujian dengan mudah dan cepat. Dan setelah itu untuk dokumen yang letter 1 kita save as, kita taruh di dalam folder sama, kita kasih nama kartu ujian. Ini nanti yang bisa kita cetak sebagai kartu peserta ujian. Oke, cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video tutorial membuat apa? Kartu peserta ujian ya. Oke. Kira-kira sudah ada bayangan tentang cara membuatnya? Ya, sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nah, nanti lembar kerja ini silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok Ibu akan berikan satu lembar kerja. Yang mana nanti di dalam lembar kerja itu ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan ya. Adapun langkah-langkahnya itu adalah mempraktikkan apa yang sudah tadi kita tonton bersama ya, yaitu membuat kartu peserta. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya silahkan bisa dibaca nanti di lembar kerja. Nah, kemudian setelah praktik ya, nanti di akhir, di lembaran terakhir itu ada soal juga gitu ya, ada soal. Nah, jadi nanti setelah dibuat, silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya, kemudian diisi nanti ya, lembar soalnya diisi. Nah, setelah diisi, nanti kalau sudah selesai, kemudian selanjutnya adalah presentasi ya. Jadi nanti Ibu akan memanggil perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan hasil dari lembar kerjanya. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Oke. Semangat. Sudah? Nama kelompoknya ditulis? Sudah? Oke, kalau sudah, nah, kalian bisa buka lembaran berikutnya ya. Buka lembaran berikutnya. Di situ ada langkah-langkah kegiatan. Nah, coba dibaca. Ya. Di situ ada contoh kasus ya, Ibu bacakan ya, sambil kalian baca juga di lembar kerjanya. Oke, jadi di sini Raden Mas bekerja sebagai staf kurikulum di SMA Negeri 1 Losarang, Indramayu. Nah, sebagai staf kurikulum, dia bekerja dalam hal menyiapkan administrasi
yang berkaitan dengan kurikulum. Kebetulan minggu depan di SMA Negeri 1 Losarang akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS ya. Di sini Raden Mas ditugaskan oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum untuk membuat kartu peserta ujian. Nah, padahal di SMA Negeri 1 Losarang Indramayu ada banyak peserta didik ya, ada ratusan ya, ada banyak. Oke. Sehingga Raden Mas berpikir bagaimana caranya supaya kerjanya dapat selesai dengan cepat dan tepat. Gimana? Langkah pertama ngapain dulu? Langkah pertama, buka aplikasi Microsoft Word. Oke, silakan dibuka aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, ini contohnya ya. Apa namanya? Boleh isinya. Jadi di atasnya ada judul gitu ya. Judulnya kartu peserta PTS atau penilaian tengah semester ya. Atau boleh juga silakan disesuaikan ya. Misalnya mau yang lain. Kemudian di bawahnya, nah baru berisi data siswa ya. Ada nomor induk, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian ruang, dan nomor peserta. Gak apa-apa, bareng aja ya, berkelompok. Ibu kayak gini. Ya, boleh. Yang tengahnya ini untuk pembatas aja. Jadi di sini aja kartunya. Gak apa-apa, ini dikopiin aja, gak usah dihapus, salin aja, paste di sini. Sama. Ini tengahnya buat pembatas aja. Yang ininya pindahin aja. Pindahkan ke sini. Ini bisa dikurangin nih, biar ini kan nggak kelihatan ujungnya ya. Tuh. Nah, nanti ini yang bawah juga untuk pembatas juga. Nah, lanjutkan. Gak apa-apa. Tadi tuh lo pencet apa? Kenapa tiba-tiba Kalau mau kembali ke atas? maaf. Nah, Apa? sudah? Desainnya sudah? Oke. Kalau desainnya sudah, nah berikutnya kita buat sumber datanya ya. Kita buat sumber datanya. Silakan dibuka aplikasi Microsoft Excel-nya. Di-save lagi. Di-save lagi ya. Tempatnya disatukan dengan yang tadi biar nggak lupa, dengan yang Word-nya, Nah, selanjutnya kita akan memasukkan field-nya di sini. Nah, sudah ada nih sesuai dengan yang ada di Microsoft Excel ya. Di bagian NIS berarti kalian isikan NIS. Terus di bawahnya bagian nama ya, kalian isikan lagi maksudnya pilih yang field nama gitu.
Terus ke bawah lagi sama ya. Sampai dengan nomor peserta. Oke, nah kita sudah mempraktikkan bagaimana membuat kartu peserta ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke LKPD. Nah, LKPD-nya sudah diisi atau belum? Lembar kerjanya sudah diisi? Oke, kalau sudah diisi, Ibu minta perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan ya. Presentasi ke depan, membacakan hasil diskusinya ya, hasil diskusinya. Boleh perwakilan kelompoknya? Setia, Raga? Berdua boleh? Boleh. Jadi perwakilan dari kelompok 1 akan menceritakan kembali ya, menceritakan kembali hasil diskusinya. Silakan semuanya perhatikan ke depan dan disimak ya. Ya, silakan Setia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari hasil LKPD kami yang kami kerjakan. Mulai dari pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Menurut kalian apa pengertian dari MyLNG? Jawaban kelompok kami. Pengertian MyLNG merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar database atau spreadsheet. Pertanyaan yang kedua adalah dari hasil praktik yang dilakukan, silakan uraikan manfaat dari MyLNG menurut kalian. Jawaban dari kelompok kami yaitu fungsi atau manfaatnya fungsi utama dari MyLNG adalah memudahkan kita dalam mengirimkan undangan atau tugas dalam jumlah yang banyak. Dengan fitur MyLNG, kita tidak perlu mengisikan satu persatu informasi dari nomor dokumen yang kita pilih. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa saja yang sekiranya kalian perlu disiapkan untuk membuat kartu peserta seperti di atas? Yang perlu kita siapkan untuk membuat kartu peserta seperti di atas adalah 1. Siapkan master dokumen dalam bentuk Microsoft Word. 2. Siapkan master data dalam bentuk Microsoft Excel. 3. Jalankan menu MyLNG pada Microsoft Word. Pilih share, arahkan pada file Microsoft Excel yang dibuat. 4. Integrasikan masing-masing file. 5. Cetak dokumen. Ya, mungkin begitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya ada tidak yang bisa atau bersedia menyimpulkan ya, menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Setia, boleh, silakan. Iya. Jadi materi yang harus disimpulkan adalah dengan MyLNG atau surat masal. Jadi di situ memudahkan kita membuat dokumen dalam waktu yang relatif singkat dalam jumlah yang banyak. Tapi kita juga harus bisa mengoperasikan Microsoft Word dan Excel untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Oke, saja. Itu pertama sampaikan.